Saudara, selama 2 bulan ini saya ingin mengajak kita semuanya untuk bersama-sama belajar apa yang Tuhan inginkan dari kita melalui kitab Wahyu. Saudara, ketika kita berbicara tentang kitab Wahyu adalah kitab yang khas. Karena kitab Wahyu ini bukan hanya berbicara atau tidak seperti kitab-kitab yang lainnya. Ada banyak hal yang dibicarakan dalam kitab Wahyu itu menyangkut masa depan. Masa depan itu berarti bisa hari ini, bisa masa depan lagi. Dalam kitab Wahyu memang berbicara tentang situasi pada zaman kitab Wahyu itu sendiri. Kitab Wahyu juga berbicara apa-apa yang akan datang, menyangkut kehidupan manusia, menyangkut kehidupan gereja. Saudara, maka dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat 3 dikatakan begini, saudara. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Saudara, satu penegasan bahwa betapa urgennya pesan ini harus disampaikan. Maka dikatakan berbahagialah. Siapa yang berbahagia? Mereka yang membacakannya. Berarti yang menyampaikannya. Siapa yang berbahagia? Yang mendengarkannya. Berarti yang mendengar pemberitaan itu. Dan siapa yang berbahagia? Yang mentaati atau menurutinya. Dikatakan waktunya sudah dekat. Saudara, kata berbahagia dalam kitab Wahyu ini pasal 1 ayat yang ketiga ini, kata-katanya persis sama yang dipakai ketika Tuhan Yesus khotbah di bukit. Berbahagialah, berbahagialah, berbahagialah. Kata yang sama dipakai. Jadi kebahagiaan yang benar-benar sejati. Kebahagiaan yang dibutuhkan oleh semua orang. Yang bukan hanya sekedar berbicara suasana senang dan sukacita saja. Tapi kebahagiaan. Maka kata sekali lagi yang dipakai kata-kata yang sama. Makarios, berbahagia. Saudara, kita akan bersama-sama belajar dalam 2 bulan ini dari surat-surat yang ditujukan kepada 7 jemaat di dalam kitab Wahyu. Saudara, kalau kita berbicara tentang 7, memang di dalam Wahyu ada banyak berbicara angka-angka. Salah satu angka yang dibicarakan 7. Memang angka 7 dalam perjanjian lama, dalam Alkitab menjadi satu angka yang sempurna, yang istimewa, saudara. Nah, ketika kita berbicara tentang 7 jemaat, 7 jemaat ini kalau kita berbicara di dalamnya mencerminkan gambaran gereja-gereja Tuhan di zaman akhir. Maka saya rindu kita belajar dari dalamnya. Saudara, kalau kita nanti belajar 7 jemaat ini, masing-masing punya ciri khas, keunikan. Satu dengan yang lain itu berbeda. Ada kelebihan masing-masing. Tetapi ada di dalamnya juga tantangan masing-masing. Termasuk kekurangannya. Dan hari ini kita akan belajar untuk yang pertama dari surat kepada jemaat yang di Efesus. Mari kita membuka kitab Wahyu pasal yang kedua. Kita akan membaca ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Jadi mari kita membuka, kita sengaja tidak bukakan supaya kita latihan membuka Alkitab. Karena takut kalau terlalu lama kita nggak buka Alkitab nanti bingung. Ya, dan lengket semua kertasnya sudah. Karena biasa pakai LCD, handphone ya. Jadi kita bacalah ya.
Mari kita membuka Wahyu pasal 2 ayat 1 sampai dengan 7. Kalau sudah mendapatkannya, saya akan membaca firman Tuhan, demikian bunyinya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang juga kubenci. Siapa bertelinga hendaknya ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Saudara, tentu kita tidak akan merenungkan keseluruhan bagian ini. Saya ingin nanti fokus pada ayat kedua sampai dengan kelima. Karena kita ingin belajar tentang apa yang Tuhan inginkan di zaman akhir ini dari pesan kepada kepada jemaat Efesus. Saudara, kalau saudara memperhatikan tadi, ya, sebetulnya kalau kita melihat jemaat Efesus itu jemaat yang di antara 7 ya, di antara 7 itu termasuk jemaat yang paling besar. Efesus ini. Efesus ini juga jemaat yang bisa dikatakan cukup populer. Jemaat yang populer dibanding yang lain. Kalau saudara membaca kitab surat Efesus, di sana Anda bisa melihat gambarannya. Kira-kira seperti apa jemaat Efesus. Kemudian kalau Bapak Ibu juga membaca di Kisah Rasul, beberapa kali disebut itu tentang Efesus. Nah saudara, seperti apa rupanya dan apa yang Tuhan ingin nyatakan kepada kita melalui surat kepada jemaat Efesus ini, saudara. Nah sebenarnya kalau kita lihat dari apa yang kita baca tadi, fokus ayat 2 sampai dengan ayat yang kelima, sebetulnya jemaat Efesus bukan jemaat yang apa ya, katakanlah yang pasif ya. Tapi Efesus ini jemaat yang aktif. Jemaat yang tadi saya katakan dari sisi komposisinya dia besar dibanding jemaat yang lain. Dari sisi aktivitasnya ini jemaat yang aktif. Saudara. Jadi bukan jemaat yang apa istilahnya suam-suam kuku atau bagaimana, tidak. Ini bukan jemaat yang gerejanya besar terus anggotanya enggak ada, enggak juga. Ini jemaat sekali lagi yang aktif. Bapak Ibu ketika membaca surat Rasul Paulus kepada jemaat Efesus, kita lebih jelas di sana. Bagaimana jemaat Efesus ini memang jemaat-jemaat yang luar biasa. Nah dari kitab yang kita baca hari ini, Wahyu paling tidak memberikan 2 informasi tentang hal-hal yang positif dari kitab atau dari jemaat Efesus ini. Yang pertama saudara, jemaat Efesus ini saya katakan tadi jemaat yang bukan jemaat malas. Jemaat yang rajin. Bukan jemaat yang mudah menyerah.
Ya, ada jemaat kan yang memang rajin ya, tetapi musiman rajinnya, ada jemaatnya. Ini enggak, ini jemaat yang rajin itu, continue gitu. Jemaat yang tidak kena lelah, jemaat yang punya semangat yang tinggi, antusias, dan dikatakan juga jemaat yang enggak hitung-hitungan. Jadi saudara, jemaat Efesus ini kan jemaat kota sebetulnya, relatif ya. Jadi jemaat Efesus jemaat yang murah hati. Jadi jemaat yang sekalipun tinggal di kota metropolitan, tapi jemaat Efesus bukan jemaat yang politan. Nah, ya kan? Dia tinggal di kota metropolitan, tapi jemaat Efesus bukan jemaat yang politan. Ya. Jemaat murah hati jemaat Efesus ini. Dan itu terkenal. Nah, jemaat Efesus juga jemaat yang total ketika melayani. Jemaat Efesus juga jemaat yang enggak kenal lelah dalam pelayanan. Jadi kurang apa ya? Saya waktu baca-baca apa kurangnya ya? Jadi jemaat yang begitu aktif loh. Itu yang pertama. Dan yang kedua, selain aktif jemaat Efesus ini juga jemaat yang sangat concern dengan kebenaran. Jemaat yang benar-benar giat mempelajari kebenaran. Apa buktinya? Ketika ada orang yang pura-pura atau mengaku sebagai rasul, mereka betul-betul uji. Dan ternyata palsu. Termasuk dalam ayat yang keberapa tadi, konsisten dia tidak mencukai si Nikolaus karena membawa ajaran yang salah. Dan Alkitab katakan Tuhan pun gak suka. Berarti dari sisi pengajaran ini tipe jemaat yang giat belajar. Mungkin ya pada masa itu kalau ada penggalian Alkitab tuh banyak pasti yang hadir ya, belajar ya kan. Suruh kalau masa itu di Efesus itu ada gemas, itu pasti semua jemaat membaca, ikuti gitu ya. Gerakan membaca Alkitab ya. Kalau pada waktu itu mungkin ada apalah ya, pengajaran apa, jemaat itu begitu antusias. Pertanyaan saya saudaraku, jemaat yang punya kriteria seperti ini, apanya yang kurang ya? Betul kan? Kalau sekarang kita cari jemaat yang kayak gini saja, ini susah saudara. Cari jemaat yang begitu antusias jemaatnya, yang begitu kuat dalam pengajaran, susah sekali. Yang sering terjadi kadang-kadang ada jemaat yang merasa kuat dalam pengajaran, tapi nggak antusias jemaatnya. Larut dalam pengajaran tapi nggak banyak jemaatnya. Itu di satu sisi. Di sisi lain ada jemaat yang begitu banyak tapi nggak tertarik dengan pengajaran. Lebih senang dengan yang sifatnya apa istilahnya atraktif, ya kan? Entertain, senang begitu. Atau ada gereja yang tidak dua-duanya. Jemaatnya juga kagak semangat. Jemaat nggak semangat dia suruh belajar, malas juga. Nah, jadi sebenarnya saya bertanya, ketika saya membaca ini, apa yang kurang ya Tuhan? Saya tidak tahu, kira-kira Bapak Ibu kalau kita disuruh berandai-andai, kira-kira apakah kita mau sudah masuk kriteria Efesus ini? Ya kira-kira yang aktif gitu ya, yang tekun dalam pengajaran ya, yang murah hati. Nah, apakah kita sudah bisa? Oh, kayaknya kita seperti Efesus sudah di sini, ya kan? Nah, itu Bapak Ibu lah ya. Kira-kira bagaimana? Nah, saudara, keadaan Efesus ini dipuji oleh Tuhan. Ya. Diacungi jempol. Memang kamu bagus. Tapi saudara, ada tetapinya. Ayat yang keempat dikatakan begini. Namun demikian, aku mencela engkau. Karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula.
Jadi saudara, ternyata yang aktif itu saja, yang giat dalam pengajaran rasul-rasul itu saja, yang giat belajar tentang pengajaran yang begitu kuat pun masih kurang. Jadi saudara, Tuhan itu ingin kita itu punya ukuran itu, kualitas itu tinggi. Banyak orang ke gereja itu sembarang. Gak mau ada tuntutan apa-apa. Sembarang. Untung saya ke gereja. Untung saya mau melayani. Untung. Saudara, Allah ingin saya dan saudara itu tinggi. Teguran ini bukan hanya untuk Efesus. Bukan hanya untuk Anda, untuk saya. Tuhan ingin orang-orang yang percaya, yang sudah diselamatkan itu punya kualitas yang tinggi. Memang baik yang kau lakukan, tapi aku mencela engkau. Apa yang dicela tadi? Karena meninggalkan kasih yang mula-mula. Saudara, ternyata aktivitas, rutinitas pelayanan, aktivitas ibadah, aktivitas rohani yang kita lakukan, salah satunya kita bisa terjebak seperti jemaat Efesus yang tidak lagi memiliki kualitas di dalamnya. Tetapi berjalan karena apa? Rutin. Tetapi berjalan karena apa? Kewajiban. Saudaraku, aktif sih. Saya suka bayangkan begini. Ya. Ketika kita melakukan sesuatu ya, yang rutin, yang tiap hari, yang sering. Apa yang sering ya? Yang sering kita lakukan. Nah, saya contohkan umpamanya ibu-ibu ya. Ibu-ibu bisa teringat enggak? Pertama sekali ibu masak untuk keluarga, pertama sekali gimana rasanya? Wah, selesai menikah terus jadi ibu masaklah pertama sekali, gimana rasanya? Wah, pasti dak-dikduk ya, nanti suamiku senang atau tidak, nanti mertua senang atau tidak, nanti orang tua senang atau tidak, itu pasti berdebar-berdebar. Masaknya pun wah, sambil berpikir, merenung gitu ya, pokoknya. Pertama sekali. Kedua, ketiga. Nah, sekarang yang setiap hari Bapak Ibu lakukan, sekarang rasanya gimana? Ya. Mau bangun, aduh kok jadi babu terus aku ini. Aduh ya, tapi gimana lah. Kalau nggak aku kerjakan nanti makan apalah ini manusia-manusia ini. Terpaksa lah masak, ya kan. Ya, ayo makan ya. Ya kan? Bapak-bapak bagaimana? Pagi-pagi ke kantor. Bagaimana bapak-bapak pertama sekali ke kantor? Selesai diterima. Waktu apply ya, kemudian diterima, dipanggil. Pertama sekali masuk kantor bagaimana? Wah, pasti nggak bisa tidur ya. Aduh, kali pertama kantor besok saya jumpa bos, gimana kerjaan, belajar tekun ya. Pokoknya pokoknya semangat kerja itu. Nah sekarang bapak saya tanya, sekarang bagaimana? Mau ke kantor? Aduh, ke kantor lagi. Aduh, jumpa itu nanti. Aduh, ini datang ini lagi. Kayaknya berat kali mau berangkat ke kantor pun berat ya. Saudara, ini bisa terjadi dalam pekerjaan apapun. Bisa terjadi dalam aktivitas apapun yang kita lakukan secara terus-menerus. Kita bisa melakukannya hanya sebagai rutinitas. Kerja sih, rajin sih. Berangkat pagi pulang malam, rajin.
Tapi di dalamnya itu kualitasnya tidak ada. Kualitas yang saya ukur bukan kualitas kerjanya. Kualitas kerja adalah kan kalau nggak capai target bisa dikeluarkan. Bukan itu yang saya maksud. Saudara. Nah saudara, ketika kita lihat di sini bagaimana ibadah pelayanan yang selama ini mereka lakukan, yang orang-orang Efesus lakukan ternyata mengalami hal yang saya ceritakan tadi. Kehilangan kasih mula-mula. Ya kan? Kehilangan kasih mula-mula. Nah, kalau Bapak Ibu perhatikan, di sini ada formula sebetulnya. Ya kan? Ayat yang ke-5 formulanya. Ada 3 formulanya. Yang pertama dikatakan mengingat. Kemudian bertobat. Kemudian melakukan seperti yang dulu dilakukan. Nah saudara, menyangkut kasih mula-mula. Ini saya kadang-kadang suka gak percaya diri. Kalau bertanya, jangan kamu tinggalkan kasih yang mula-mula. Karena saya dalam pikiran saya gini, jangan-jangan kita ada yang belum jatuh cinta kepada Tuhan. Jadi bagaimana bisa menceritakan kasih mula-mula? Maka untuk formula yang pertama, mengingat. Saya ingin berbicara 2 hal. Mengingat yang pertama adalah coba ingat-ingat benar. Kamu sudah pernah jatuh cinta belum sama Tuhan? Saya nggak sedang tanya dengan pasangan ya. Karena tadi saya lihat ada yang teringat, pasangannya. Ya, karena mungkin ada yang nikahnya dijodohin kan. Ya Pak, saya nikah kan dijodohin jadi Witin Tresno Jalaren Kulino. Ya, itu bahasa Batak kan. Ya kan, saudara. Karena sering ya udah lama-lama senang gitu kan. Saudara. Pernah enggak kita jatuh cinta? Jatuh cinta kepada Tuhan itu yang sering kita sebut mengalami kelahiran baru. Cirinya hampir sama dengan orang jatuh cinta. Apa sih ciri orang jatuh cinta? Saya yakin ibu-ibu yang sudah sepuh udah lupa. Yang muda-muda. Jatuh cinta itu apa sih cirinya? Kalau orang jatuh cinta itu biasanya pengen ketemu terus. Betul enggak? Pengen ketemu, kalau bisa pokoknya terus ketemu. Udah 1 jam, masih 1 jam. Ya kan? 2 jam, masih 2 jam. Makanya ketemuan bisa lama. Ya kan? Ketemuannya kadang-kadang di warung, tukang warung pun sudah kesel juga ya. Cuman beli kopi 1 cangkir, nggak pulang-pulang ya. Merugikan. Pengen ketemu. Nah kalau saya dan saudara jatuh cinta kepada Tuhan juga pengen ketemu dia terus. Saudara cek ya. Orang yang mengalami kelahiran baru itu sama-sama. Biasanya sama-sama mengalami hal yang sama. Pengen beribadah. Dulu saya pikir saya saja mengalami gitu. Saya lihat beberapa orang bersama. Makanya kalau orang yang lagi mengalami perubahan hidup, dia apapun ikut dia. Ingin beribadah. Makanya nyanyiannya kan, lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Nyanyiannya begitu. Tapi nyanyian itu nyanyian orang jatuh cinta, bukan nyanyian orang malas. Ada juga yang nyanyi gitu tapi lain tafsirannya. Setahun nih gak pernah ke gereja. Pas tanggal 25 saja yang ke gereja. Lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada orang gak pernah ke gereja cuma segitunya ke gereja. Itu bukan orang jatuh cinta itu. Kalau jatuh cinta itu pengen ketemu. Pokoknya kalau ibadah gak cukup sekali. Dan saya ketika cerita dengan orang yang lain, iya mengalami sama. Terus apa lagi kalau orang jatuh cinta? Ya, kemana-mana itu terbayang wajahnya. Namanya jatuh cinta ya. Wah, tidur terbayang, bangun tidur terbayang. Ya makan dengan ikan asin pun dilihat wajah pacarnya. Ya, cinta, kesana jatuh cinta. Kadang orang jatuh cinta dengan orang gak bisa berdoa, saudara. Karena kalau ketutup mata, yang terbayang bukan wajah Tuhan Yesus.
wajah yang dia jatuh cinta. Ada dalam pikirannya. Orang jatuh cinta itu pokoknya begitulah. Ya kalau jalan pun ingin sama-sama. Kalau bisa jalannya cari jalan yang agak jauh, ya kan? Nah, saudara, ingatlah apakah Anda pernah jatuh cinta? Pernah kayak gitu enggak perasaan sama Tuhan Yesus? Pokoknya pengennya ibadah terus gitu ya. Ya. Pengen itu. Sudah amin pun mulai lagi, start lagi ya kan. Pokoknya terus pengen. Apakah Anda pernah mengalami itu? Kalau belum, alamilah. Saudara, ini bukan satu teori. Ini kebenaran. Perhatikan, ada orang-orang yang mengalami itu dan dia tidak seperti biasa. Jadi makanya saya mengingatkan itu yang pertama. Alamilah. Ya kan, mengingat yang pertama. Mengingat yang kedua adalah mengingat seperti Efesus. Saya membayangkan begini Bapak Ibu, Efesus itu. Seperti Bapak Ibu. Nah ini sekarang contohnya yang sudah tua, yang masuknya sudah lama ya. Saya nggak pakai istilah tua ya, yang sudah senior ya kan. Tadi yang muda, yang sedang jatuh cinta. Nah sekarang Bapak Ibu saya bertanya, apakah sekarang Bapak Ibu, kalau Bapak dengan Ibu maksud saya, apakah ingin berlama-lama kalau ngobrol? Duduk, aduh Pak baru 1 jam kok, ya kan? Belum lama, masih 2 jam, masih 3 jam. Apakah begitu ibu-ibu dan bapak-bapak? Waktu ngobrol dengan suami istrinya, bukan dengan istri orang lain. Masih begitu? Kok kita baru 1 jam ya Pak ngobrol? Iya, yuk kita teruskan ngobrol lagi gitu. Apakah masih ingin kalau umpamanya jalan nih ke rumah? Kalau bisa sebetulnya itu bisa 1/2 jam, kita cari putar jalan supaya 1,5 jam. Atau sebaliknya, kalau bisa kita naik motor ya biar cepat nyampe. Gimana? Apakah masih saudara terbayang wajahnya? Kalau nelpon langsung terbayang wajahnya sekalipun nggak video call. Masih begitu? Atau sekarang hanya sekedar kewajiban, rutinitas. Saya menganalogikannya begitu ya. Ya gimana lah gak sama-sama orang dia istri saya, ya harus sama-sama lah. Gimana gak sama-sama orang dia suami saya, ya mau gak mau lah. Ya kan? Bagaimana? Jadi kehilangan kasih mula-mula itu pun bisa terjadi dalam kehidupan relasimu. Ngerjakan aktivitas rumah tangga mulai merasa kesel, capek, lelah, ya kan? Membangun relasi dengan pasangan mulai capek, lelah, membosankan. Dilakukan sih setiap hari. Dikerjakan sih, nggak berhenti. Tapi sudah kosong. Nah firman Tuhan katakan apa? Ingat. Nah kalau Bapak Ibu ada di antara kita yang suka bilang, Pak saya dulu. Nah ini poin yang pertama ini. Ingat. Kalau dulu kamu rajin, hari ini lebih rajin lah. Kalau dulu kamu semangat, hari ini lebih semangat lah. Kalau dulu kamu itu betul-betul mencari Tuhan, hari ini lebih lagi lah. Mengingat saudara. Dan yang kedua dikatakan apa? Bertobat. Bertobat ini tidak sedang berbicara pertobatan dari orang yang belum kenal Tuhan kepada kenal Tuhan, bukan. Pertobatan ini bukan pertobatan dari orang yang istilahnya melakukan dosa apa begitu, bukan. Pertobatan yang dimaksud dalam kitab Wahyu khusus untuk jemaat Efesus adalah bagaimana kamu memulai lagi melakukannya didasari dengan kasih. Maka rentetan pertobatan itu diikuti apa? Melakukan seperti
seperti yang semula. Saudara, melakukan seperti yang semula. Saudara, maka ketika kita berbicara tentang apa yang Tuhan cela terhadap jemaat Efesus, itu juga bisa terjadi pada diri kita. Saudara, kalau kita lihat di sini, tadi dalam bacaan epistel tadi, Rasul Paulus ungkapkan apa? Sekalipun aku bisa ini, bisa itu, bisa melakukan ini, bisa melakukan itu, aku ini, aku itu, tapi tanpa kasih, seolah-olah semua itu cuman seperti gong. Cuman apa itu kalau sekarang? Kalau apa sesuatu kosong apa sih namanya? Zong ya. Kosong. Saudara. Saudara, ternyata ketika kita melihat dalam kebenaran ini, Tuhan ingin apapun yang saya dan saudara lakukan itu didasarkan atas kasih. Saya setuju sih. Orang yang mengatakan begini, kita bisa ya melakukan aktivitas pelayanan tanpa kasih. Bisa ya. Kalau Bapak Ibu pergi ke restoran, Bapak Ibu dilayani enggak? Silakan Bapak Ibu, wah dilapin mejanya. Mana lebih bagus melayaninya? Pelayan di restoran atau istri bapak-bapak di rumah? Nah, silakan. Baik ya. Makanya kadang-kadang bapak-bapak ada yang suka ke restoran kalau pas ada uang. Ya kalau enggak ya terpaksa di rumah lah ya kan. Kenapa? Silakan Bapak. Mau pesan apa Bapak? Langsung dihidangkan. Menghidangkannya pun lembut. Pak, ya makan. Enggak kan? Pertanyaan saya, apakah pelayan di restoran itu melayani Anda dengan kasih? Enggak. Ya? Enggak. Apakah memasaknya dengan kasih? Kasih kepada saudara maksudnya? Aduh, karena Sumari mau makan, saya sangat mengasihi dia masaknya. Ya kalau itu betul, itu berarti saya selingkuh. Enggak kan ya? Orang pelayan restoran. Nah tapi, saudaraku, ketika Anda di rumah, ya kan? Karena orang tanpa kasih bisa melayani, bisa. Tapi kalau orang yang memiliki kasih, nggak mungkin nggak melayani. Betul kan? Saya mengasihi, tapi nggak pernah lakukan apa-apa. Itu omong kosong, wek katanya ya, wek gitu. Karena itu nggak benar kan? Gimana ibu-ibu? Ini contoh yang kecil aja di rumah. Gimana bapak-bapak? Sekalipun di luar sana sepertinya bagus, tapi itu kosong. Tetapi di rumah kita, sekalipun yang melayani, mungkin masaknya pun sambil marah ya, ayo makan, udah capek nih. Tapi mengolahnya dengan kasih, ya. Ayo mas, sudah cepat. Tapi ini lebih mengasihi daripada tukang Grab. Silakan bu, silakan pak. Karena dia bukan suamimu. Nah Tuhan ingin hal itulah yang saya dan saudara lakukan untuk Tuhan. Ibadahmu, pelayananmu yang didasari dengan kasih. Maka ketika pertama sekali saya di sini dan waktu itu merayakan hari ulang tahun, ditanya temanya apa, saya langsung muncul kata itu. I love my church. Kenapa? Karena saya memegang satu prinsip, kalau gereja ingin maju nggak mungkin akan terjadi kalau jemaatnya nggak mengasihi gerejanya. Saudara,
Ada banyak orang memburuk-burukkan keluarganya. Bagaimana keluarga itu akan bisa bagus? Ada banyak orang ingin rumah tangganya bagus, tapi nggak mengasihi rumah tangganya. Mana bisa terjadi? Banyak orang ingin gerejanya bagus, tapi nggak mengasihi gerejanya. Mana bisa? Mengasihi itu yang harus kita miliki. Mengasihi itu yang Tuhan tuntut dari kita. Saudara, ketika kita datang kepada Tuhan didasari dengan kasih, itu beda banget. Kayaknya kita itu betul-betul ya, kita ibadah pun kayaknya cepat kali gitu ya. Ya kalau ini ibadah lama banget sih ibadah. Lama banget ya. Iya kan? Saya jarang sih orang bilang sama saya, Pak khotbahnya kok pendek sih. Agak panjang sedikit dong. Jarang ya. Yang lebih sering adalah, Pak khotbahnya panjang banget sih. Bisa gak pendek? Memang cuman pernah waktu itu ya. Ada satu gereja yang saya layani juga. Kan hampir tiap hari juga saya khotbah kan. Pagi dia sudah dengar khotbah doa pagi saya, terus kan, dan itu tatap muka kan. Nah sekali waktu saya khotbah pendek, sengaja sih memang saya khotbah topik itu saya pikir saya nggak panjang pendek. Waktu keluar, pada nanya orang, Pak ada apa Pak? Saya pikir kenapa? Bapak kok hari ini khotbahnya pendek kali? Ya, saudara, kenapa? Karena kalau bisa ke gereja itu cepat, masuk langsung keluar. Masuk langsung keluar, pinginnya. Jadi saya kadang berpikir, Tuhan, apakah saya ini mengasihi Engkau atau tidak ya? Apakah saya mengasihi Engkau atau tidak ya? Tentu saya sedang tidak berbicara kasus-kasus tertentu ya. Di kantor, ya ibadah-ibadah kantor, bukan itu ya maksud saya. Yang saya maksudkan itu prinsipnya. Sesuatu yang kita lakukan oleh karena kasih itu, kualitasnya itu lebih besar. Dan Tuhan ingin itu. Apa yang akan terjadi kalau kita tidak memilikinya? Ayat 5 bagian B berkata begini. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Kalau dian diambil kaki diannya, apalah gunanya dian itu? Ini bukan dian boru siapa itu, bukan. Dian itu apa lampu kayak lampu. Kalau enggak ada tempat penyangga sumber apanya itu enggak bisa berfungsi. Kalau Tuhan tidak hadir dalam komunitas itu, kalau Kristus tidak ada di tengah-tengah jemaat Efesus itu, lalu apa fungsinya? Saudara, dalam perenungan ini saya berpikir, Tuhan kalau Engkau tidak ada di tengah-tengah kami, lalu apa bedanya kami dengan yang lain? Apa bedanya gedung gereja ini dibanding gedung-gedung yang lain? Kalau Tuhan gak adanya di sini? Gak hadir dia? Apa bedanya kita ini dengan orang lain kalau Kristus gak adanya di tengah-tengah kita? Apa bedanya saya dengan orang lain kalau Kristus tidak ada dalam hati saya? Apa bedanya? Maka pesan hari ini cukup keras. Ingat, bertobat dan lakukan segala sesuatu seperti semula, yaitu didasari karena kasih. Saudara, hari ini kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kenapa Kristus mau mati untuk saya dan saudara? Ini kalimat kadang-kadang bagi orang Kristen usang. Tapi tidak bagi orang-orang yang sungguh-sungguh mengenal Kristus.
Apakah engkau pernah bosan mengingat bagaimana ibumu berjuang melahirkan kamu? Apakah engkau pernah bosan mengingat orang-orang yang berjasa kepadamu sehingga engkau hari ini hidup? Bagi orang yang betul-betul hidup di dalam Tuhan pun tidak pernah bosan mengingatnya. Justru semakin diingat, semakin saya dan saudara kagum. Karena Tuhan mau dengan kasih-Nya mengorbankan dirinya. Supaya saya dan saudara hidup. Ketika engkau mengerti ini, maka ketika engkau datang kepada Tuhan, engkau datang dengan segenap hatimu. Dengan segenap hatimu. Ada orang datang di dalam gereja, fisiknya datang. Pikiran rohnya tak kemana-mana dia. Saya suka katakan ya, ibu-ibu mungkin di rumah jemuran tadi saya belum angkat. Tadi listriknya udah mati belum ya? Tadi kompor saya sudah matikan belum ya? Aduh keran air tadi di gereja. Tapi pada waktu kita saat teduh pun kita gak bisa teduh pikiran kita. Ketika kita datang kepada Tuhan, kita datang. Tadi nyanyi di kebaktian 2, saya sangat senang menyanyikan itu sebetulnya. Pujian, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan. Nah pertanyaan saya, apakah ketika engkau datang hari ini kepada Tuhan, engkau datang dengan segenap hatimu? Engkau datang dengan segenap jiwamu? Engkau datang dengan kekuatanmu? Saudara, kita nyaris jarang nyanyikan lagu itu seperti yang di buku itu. Nyaris jarang. Saya sedang tidak bicara not. Tapi seringkali nada-nada kita agak tinggi sedikit pun kita gak mau berjuang untuk mencapainya. Aduh ketinggian, rendahin dong. Sudah cukup, rendah lagi. Sudah cukup, rendah lagi. Jadi nyanyi pun gak penuh tenaga. Apakah ada di sini yang nyanyi sampai berkeringat? Yang ada adalah kalau mati listrik berkeringat. Bukan karena nyanyi kan? Saudara bayangkan ya. Ada orang-orang lain ketika beribadah. Dia untuk apa tuh berjuang bagaimana nada tinggi. Ini hal kecil yang saya mau katakan. Ketika kita datang kepada Tuhan digerakkan oleh kasih, saya dan saudara mau lakukan apa saja. Mari kita tundukkan kepala kita. Saya ingin kita melihat diri sendiri, bukan orang lain. Apakah engkau sudah mengalami jatuh cinta kepada Tuhan? Engkau sungguh-sungguh merasakan kehausan, ingin, rindu bersekutu dengan Dia? Kalau engkau pernah mengalami itu, biarkan engkau melakukannya hari ini. Tapi kalau engkau belum pernah mengalaminya, saudara minta kepada Tuhan, datang kepadanya, Tuhan, saya ingin mengalami itu dalam hidup saya. Saya ingin mengalami itu. Hari ini engkau mungkin orang-orang yang rajin. Engkau gak pernah ketinggalan setiap aktivitas. Engkau orang juga yang rajin belajar. Rajin membaca firman. Tapi sama seperti pesan kepada jemaat Efesus. Apakah engkau melakukannya dengan kasih-Mu? Tuhan, di hadapan-Mu tidak ada satu orang pun yang bisa menyembunyikan diri. Engkau melihat dengan jelas. Engkau bisa mengerti motivasi, alasan kami melakukan sesuatu. Termasuk dalam ibadah dan melayani.
Tuhan tolonglah kami supaya kami bisa kembali. Kami bisa mengalami betul-betul jatuh cinta kepadamu. Sehingga kegiatan aktivitas kerohanian kami, kegiatan dan aktivitas yang didasari karena kasih. Terima kasih Tuhan untuk setiap kasih-Mu. Terima kasih.